Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku sekalian. Melanjutkan video part 1, inilah video part 2 untuk membahas soal UTS di pertemuan minggu lalu atau di pertemuan sebelumnya. Marilah kita simak pembahasannya di slide berikut ini. Judulnya masih sama ya, membuat database dan tabel melalui CMD Command Prompt pada exam server. Ini basis data part 2, maksudnya video part 2 nya. Nanti tujuannya digunakan untuk panduan praktikum atau LKPD. Adapun rubrik penilaiannya nanti Bapak share juga di Google Classroom. Sekilas kita bahas dulu apa itu exam server. Exam server sendiri merupakan web server open source yang digunakan untuk mengelola website. Di dalam exam terdapat program SQL yang sudah di dalam software tersebut. MySQL diperlukan untuk menjalankan operasi database seperti membuat database baru, menciptakan tabel, ataupun mengisinya. Nah, sebelumnya kita perlu mengaktifkan exam server. Sebelum kita membuat database, kita harus mengaktifkan terlebih dahulu. Nanti ada beberapa service yang harus diaktifkan. Sekilas info ini untuk softwarenya dapat kita peroleh dengan cara mendownloadnya melalui situs resminya atau mengunduh. Itu yang alamatnya yang warna oranye, silakan di-download. Adapun anak-anakku siswa yang belum terpasang laptopnya atau terinstall, nanti bisa copy dari Bapak atau bisa mengunduh sendiri. Kita asumsikan software exam sudah terpasang ya di masing-masing laptop atau personal komputer di laboratorium nanti. Langkahnya adalah silahkan klik ganda atau double klik pada icon exam, biasanya tertempel di desktop masing-masing untuk memanggilnya. Kemudian silahkan jalankan kedua service yaitu Apache dan MySQL dengan mengklik tombol start. Nanti biasanya kalau sudah diklik tombol start di service itu akan berubah menjadi bacaannya menjadi stop. Pastikan kedua service tersebut dalam keadaan aktif. Nanti kalau tidak aktif tidak bisa kita membuat database dan tabel. Next. Nah, ini jendela exam server seperti ini ya. Ini di tutorial video ini versinya 3.2.4. Nanti kalian bisa unduh versi terbaru. Nah, di situ kita lihat service Apache dan MySQL-nya sudah diaktifkan dengan tanda di action-nya sudah tertulis kata stop. Kalian juga bisa melalui konsol itu yang shell bisa. Tapi kita caranya yang ini dulu. Pastikan ya di sini service Apache dan MySQL itu aktif. Next. Nah, untuk membuat database di command prompt, langkahnya adalah sebelum masuk ke MySQL, kita perlu masuk ke CMD pada Windows, yaitu sebagai UI atau UI, User Interface, berinteraksi dengan query MySQL. Silahkan nanti tekan tombol Windows yang ada pada keyboard, biasanya berlogo jendela 4 buah jendela, biasanya posisinya ada di kiri bawah. Dengan bersamaan kita menekan tombol R pada keyboard, kemudian ketikkan CMD, boleh besar boleh kecil atau boleh kapital pada field inputan seperti pada gambar di samping kanannya. Setelah kita mengetik CMD,
boleh langsung tekan tombol enter pada keyboard atau tekan tombol OK yang digambar itu. Next. Selanjutnya, setelah masuk pada command prompt, langkah selanjutnya adalah menuju program MySQL pada Exam, di mana kita menyimpan atau memasang atau menginstal examnya. Itu biasanya sih standarnya di directory C. Untuk masuk program MySQL, Anda harus masuk pada directory file executable mysql.exe. File tersebut digunakan untuk menghandle seluruh operasi database pada MySQL. Nah, silahkan ketik itu yang oranye warnanya cd atau cd spasi c titik 2 slash ya, bukan garis miring, beda. Kalau garis miring biasanya menyatu dengan tombol tanda tanya di bawah enter. Kalau tombol slash biasanya di atas tombol enter, tapi tergantung tipe atau merek laptopnya atau PC atau keyboard standarnya. Kemudian ketik saja exam pp itu /mysql/bin. Setelah itu langsung saja tekan tombol enter. Nanti kalau pengetikannya tidak typo benar, hasilnya akan seperti pada gambar yang dapat kita lihat. Itu nanti di baris kedua ada exam, itu maksudnya sudah masuk ke ruang itu, masuk ke ruang MySQL exam. Dapat dipahami ya anak-anak. Selanjutnya, untuk masuk ke dan mengakses database, silakan ketik. Nah, kalau sudah masuk ke ruangan exam, ketik saja untuk mengakses database. Di samping kiri ada yang berwarna oranye, itu MySQL spasi strip spasi u spasi root atau root. Titiknya tidak usah diketik, tidak menggunakan titik. Query tersebut digunakan untuk masuk database dengan username root dan password kosong, empty atau kosong. Seperti pada gambar di bawahnya di baris kedua itu ada kalimat welcome, bahwasanya tidak ada terjadi error, kita mengetiknya betul, welcome to the MariaDB monitor. Nah, di paling bawah itu MariaDB, biasanya di ujung ada yang kedip-kedip, biasanya kursor atau apa disebutnya. Itu nanti kita mengetiknya di sana. Membuat database, menampilkan database, menggunakan database, membuat tabel, menampilkan tabel. Urutannya seperti itu biasanya. Mengisi, menampilkan, dan lain-lain. Selanjutnya, ini soalnya di UTS kemarin nomor 5 itu ada banyak anaknya. Yang pertama A, membuat database, caranya gimana. B, menampilkan database, sampai H, melihat isi data pada tabel. Ketentuan database dan tabelnya, nama databasenya itu DB toko komputer, itu tidak menggunakan spasi ya, menggunakan underscore. Kemudian nama tabelnya stok barang, isi fieldnya, isi tabel, isi kolom tabelnya itu minimal harus 8. Ini dikasih contoh, Anda boleh merubah, menambah boleh. KD barang boleh, KD barang diganti menjadi ID barang, jenis barang, nama barang, sampai ke kondisi barang. Atau posisi contoh kolomnya sama, posisinya mau dirubah boleh, misalkan tanggal beli mau di akhir juga boleh. Kemudian setelah tabel berhasil dibangun, soal UTS ini meminta harus diinput ke dalam tabel data minimal 10 item yang bersesuaian dengan database-nya. Ini kan database-nya atau komputer ya, barang-barang yang diinput nanti contohnya peripheral komputer seperti mouse, keyboard, hard disk, flash disk,
speaker, dan lain-lain. Selanjutnya, nah ini pembahasan atau jawaban dari soal UTS yang tadi. Yang pertama, membuat database. Langkah 1 pada jendela MySQL yang tadi, yang ini, nah yang itu ya di MariaDB, kalian harus silakan mengetik ini sudah tadi dibahas. Silakan mengetik yang pertama create untuk membuat database. Create database DB toko komputer itu punya Bapak tertera 2 baris, tapi ini bukan maksudnya Bapak menekan tombol enter, tapi ini kolomnya di slide Bapak ukurannya kecil. Jadi langsung saja create database spasi DB toko komputer diakhiri dengan titik koma, jangan lupa itu. Kemudian setelah itu tekan tombol enter. Biasanya nanti kalau sukses query oke atau tidak ada notifikasi error. Setelah berhasil membuat database dengan perintah create, kita lalu menginstruksikan untuk melihat database yang baru kita buat atau create berhasil atau tidak. Itu dilihat, show, perintahnya show databases titik koma, bukan show nama database ya, tapi show databases. Nah, beda lagi dengan setelah database yang kita buat ada, dipastikan ada. Untuk membuat tabel, kita harus terlebih dahulu menunjuk atau memilih database yang mana yang akan kita gunakan dengan perintah use atau use. Dapat kita lihat di yang ketiga, use spasi db, nama databasenya apa tadi? Kan tadi create db toko komputer ya, use db toko komputer. Sama diakhiri dengan titik koma. Next. Nah, selanjutnya setelah kita memilih database dan menginstruksikan untuk menggunakannya, kita baru bisa untuk membuat tabel. Perintahnya seperti berikut. Ketik saja nanti create table, bukan tabelnya, table penulisannya. Create table spasi nama tabelnya sesuai dengan soal stok barang. Kurung buka. Ini nama filenya kode barang, tipenya integer, panjangnya 10, not null itu perintah bahwasanya nanti kode barang tidak boleh kosong itu atau harus terisi. Auto increment berarti si fil kode barang itu otomatis terisi, tidak usah nanti masuk ke dalam perintah insert. Nah, kemudian yang terakhir ada primary key, bahwasanya fil kode barang dijadikan kunci utama. Diakhiri dengan koma, bukan titik koma. Diakhiri dengan koma. Bahwasanya ada perintah lain selain fil kode barang. Kalau sudah titik koma itu yang terakhir biasanya. Kemudian jenis barang tipenya beda, tipe datanya varchar. Kalau tadi kode barang mah integer, kalau sekarang jenis barang varchar, panjangnya 50, not null, harus terisi, tidak boleh kosong. Nama barang varchar 100, not null, supplier varchar 140, nanti panjangnya kalian boleh beda, disesuaikan saja. Harga satuan integer, jumlah barang integer, kondisi barang varchar, yang terakhir tanggal beli, itu tipe datanya date, tidak usah menggunakan koma, kemudian kurung tutup titik koma. Tekan tombol enter setelah itu. Next. Setelah berhasil atau selesai membuat tabel beserta fill dan lain-lainnya, tipe data, panjangnya, perlu kita menampilkan tabel. Untuk menampilkannya, perintahnya adalah show tables. Kalau database show databases, sekarang show tables. Nanti akan ada output tabelnya yang
berhasil kita buat. Next, selain menampilkan tabel, kita bisa juga melihat struktur tabel beserta deskripsinya. Misalkan kode barang, tipenya apa, panjangnya berapa, dijadikan apa. Perintahnya adalah yang pertama des nama tabel atau description nama tabel. Nama tabelnya stok barang. Diakhiri dengan titik koma. Jadi boleh pilih yang atas, boleh juga pilih yang bawah. Pilih yang atas lebih simpel. Next. Nah, ini setelah tabel berhasil dibuat. Tadi perintah di soalnya, di soal UTS, minta diisi 10 item. Dengan perintah insert, setelah tabel sudah tercipta, namun tabel tersebut masih dalam keadaan kosong tentunya. Cara mengisi tabel stok barang, silakan gunakan komen SQL query di samping kanan, itu yang ada oranye dan hijau. Query tersebut akan menimbulkan data sebanyak 10 buah data. Anda tidak perlu mengisi field kode barang. Kenapa hal ini? Karena field tersebut menggunakan auto increment yang akan menambahkan nomor urut otomatis jika setiap setiap datanya ditambahkan. Kita bahas di codingannya. Itu kita tinggal mengetik insert into stok barang, disesuaikan ya nama tabelnya itu stok barang. Kemudian dalam kurung fieldnya atau kolomnya, jenis barang, nama barang, supplier, harga satuan, tipe datanya tidak harus ditulis karena sudah dibangun. Ini hanya menginputkan data, bukan membuat. Jenis barang, nama barang. Oh ya, itu insert into stok barang, kok kode barangnya tidak ditulis? Ya, tadi dijelaskan di awal, di sebelum ini kan kolom kode barang itu auto increment, jadi tidak masuk ke perintah insert karena otomatis terisi datanya nanti. Sampai ke tanggal beli. Kemudian values, isinya apa? Jenis barang, datanya input device, atau boleh kalian menggunakan bahasa Indonesia. Jenis barang, datanya alat masukan atau alat input. Apa nama barangnya? Keyboard. Nah, itu semuanya diapit dengan tanda petik tunggal, dihubungkan atau dijeda, dipisahkan dengan koma. Input dalam tanda petik tunggal input device, koma, kutip keyboard namanya. Kemudian suppliernya dari mana? Bandung. Boleh mengisi dengan alamat atau nama suppliernya atau toko komputer yang lain. Rekanan. Kemudian keyboard itu harganya 7.500. Oh salah, 70 nya boleh lah 75.000. Tadi yang diedit yang hijau saja. Anggap saja 75.000. Jumlah belinya, jumlah barangnya 25. Kemudian kondisi baru, tanggal belinya tanggal 11 bulan 9 tahun 2023. Bapak contohkan itu yang oranye 1. Nah, untuk item komputer yang lain silahkan yang warna hijau dirubah sesuai pengetahuan Anda tentang peripheral komputer ada apa saja, biar tidak selamanya disuapin. Oke anak-anak, itu di yang hijau dirubah saja. Input device-nya boleh diganti menjadi output device, storage, atau dengan menggunakan bahasa Indonesia. Aksesoris misal, mau keyboard, mau mouse, mau kamera yang berhubungan dengan alat-alat komputer, silakan dimasukkan saja. Ini sebagai contoh. Kemudian yang oranye paling bawah itu contoh yang kedua, jenis barangnya output device, nama barangnya speaker dari Tasikmalaya. Kemudian harganya 15.000, speaker 15.000, murah banget ya, mungkin realnya 150.000 atau sesuai speakernya game.
pakai yang merek atau jenis apa. Belanjanya atau jumlah barangnya 5, kondisinya baru, sama tanggal belanja atau tanggal belinya hari ini. Hari ini tanggal 11 bulan September 2023. Diakhiri dengan titik koma. Untuk perintah baris yang akhir tidak usah menggunakan koma, langsung saja titik koma. Nah, setelah tabel berhasil diisi atau ditambahkan data, kita perlu menampilkan data yang sudah masuk ke dalam tabel. Selanjutnya, untuk melihat isi data yang sudah dibuat, silakan gunakan query select, yaitu dengan mengetikkan select spasi bintang spasi from, nama tabelnya apa? Stok barang. Diakhiri dengan titik koma. Sekian, terima kasih. Demikianlah artikel bagaimana cara membuat database juga membuat tabel pada exam melalui koma. Semoga bermanfaat. Jangan ragu dan jangan sungkan untuk memberikan komentar pada kolom komentar yang sudah disediakan di YouTube channel. Silakan berkomentar dengan positif ya. Boleh berkomentar menanggapi, bertanya, boleh menggunakan bukan icon untuk menambah wawasan atau pengetahuan bagi yang lainnya. Like, comment, share, dan subscribe boleh. Nanti di like, tombol jempolnya, komennya, di share juga boleh ke ke temen, ke adik kelas boleh, ke temen satu bangku boleh. Subscribe juga boleh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.